Yuk, kita kupas tuntas salah satu raksasa properti terbesar di Indonesia, PT Lippo Karawaci, atau yang mungkin lebih kita kenal dengan kode sahamnya, LPKR. Ada banyak banget hal menarik yang terjadi sama mereka belakangan ini. Nah, biar pembahasannya runut dan gampang dimengerti, kita akan bagi jadi 5 bagian utama. Mulai dari kenalan sama bisnisnya, lihat kinerjanya, bedah strateginya, sampai kita lihat apa kata pasar. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Supaya kita bisa ngerti LPKR secara utuh, kita harus paham kalau bisnis mereka itu berdiri kokoh di atas 3 pilar raksasa. Apa aja tuh pilarnya? Pertama, ada real estate. Ini yang paling kita kenal lewat proyek-proyek kota mandirinya. Kedua, ada layanan kesehatan. Nah, ini lewat jaringan rumah sakit Siloam yang gede banget. Dan yang terakhir, pilar gaya hidup, yang isinya adalah portofolio Lippo Malls yang tersebar di mana-mana. Nah, benang merah yang menyatukan ketiga pilar ini adalah satu konsep inti, membangun kota mandiri. Jadi idenya adalah orang bisa tinggal, kerja, belanja, bahkan berobat, semuanya di dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Praktis banget kan? Oke, fondasinya udah kebayang ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Gimana sih kinerja terbaru mereka? Nah, ini dia nih yang bikin heboh. Karena laporan keuangan terakhir mereka itu ngasih sinyal yang campur aduk banget ke pasar. Di satu sisi, dan ini kabar baiknya, pendapatan total mereka meroket, naik 35% kalau dibandingin periode yang sama tahun lalu. Angkanya mencapai 4,1 triliun rupiah. Keren banget. Tapi, nah ini dia tapinya. Di sisi lain, metrik profitabilitas utamanya, yaitu EBITDA, malah turun 13% di periode yang sama. Agak aneh kan? Pendapatan naik, tapi kok profitnya turun? Buat yang mungkin belum familiar, EBITDA tuh apaan sih? Gampangnya, ini adalah gambaran keuntungan operasional murni sebuah perusahaan sebelum dipotong biaya-biaya kayak bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Jadi ini indikator penting buat lihat kesehatan bisnis intinya. Terus, kenapa bisa begitu? Nah, CFO Lippo Karawaci, Pak Pavendra Santoso, ngasih penjelasan langsung. Katanya, ini terjadi karena adanya kompresi margin di bisnis real estate mereka. Intinya, mereka banyak melakukan serah terima proyek apartemen yang margin keuntungannya lebih tipis. Oke, tantangannya jelas ya. Terus, apa dong jurus LPKR buat ngadepin situasi ini? Yuk kita bongkar sama-sama strategi yang lagi mereka jalankan. Ternyata, strategi mereka cukup jelas dan fokus pada 3 langkah utama. Pertama, beresin utang dalam dolar AS. Kedua, genjot peluncuran proyek baru. Dan ketiga, terus berinovasi sama produk-produk mereka. Nah, langkah pertama ini cerdas banget. Mereka berhasil melunasi semua utang yang dalam dolar Amerika. Artinya apa? Sekarang 100% pinjaman mereka itu dalam rupiah. Ini langkah krusial buat mengurangi risiko kalau nilai tukar mata uang lagi bergejolak. Dan buat ngejar pertumbuhan, mereka juga nggak nanggung-nanggung. Mereka langsung meluncurkan proyek strategis baru. Contohnya Park Serpong. Ini proyek kota mandiri raksasa seluas 400 hektar di Tangerang. Lokasinya nempel banget sama Gading Serpong yang udah jadi. Tapi tentu aja LPKR nggak hidup di dunianya sendiri ya. Ada banyak banget faktor eksternal, kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi langkah mereka. Ada yang jadi peluang, tapi ada juga yang jadi tekanan. Nah, ini dia pertarungannya. Di sisi peluang, ada angin segar dari pemerintah yang memperpanjang insentif PPN 100% untuk pembelian properti. Ini jelas dorongan besar. Tapi di sisi lain, ada tekanan dari suku bunga acuan Bank Indonesia yang masih bertahan di 4,75%, yang bisa bikin cicilan KPR jadi lebih mahal buat pembeli. Jadi, insentif PPN DTP ini, atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, benar-benar jadi game changer. Intinya, pemerintah yang nanggung biaya PPN-nya, jadi pembeli properti itu dapat diskon yang signifikan. Jelas ini sangat membantu merangsang penjualan. Oke, kita udah lihat kinerjanya, strateginya, plus kondisi ekonomi yang melingkupinya. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana pandangan pasar? Apa kata para analis dan investor soal prospek LPKR ke depan? Kalau kita intip rekomendasi dari para profesional, misalnya dari Maybank Sekuritas, mereka ternyata masih mempertahankan rekomendasi beli atau buy untuk saham LPKR. Target harganya dipatok di Rp160 per saham, yang artinya mereka masih melihat ada potensi kenaikan dari harga sekarang. Kalau kita lihat dari sisi analisis teknikal, gambarannya sedikit lebih beragam. Banyak indikator individual yang berada di posisi netral. Tapi, kalau kita lihat rangkuman dari moving averages atau rata-rata pergerakannya, sinyalnya justru mengarah ke beli.
Jadi secara keseluruhan, sentimennya cenderung positif. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita tarik? Pertanyaan utamanya sekarang buat LPKR adalah ini. Di satu sisi, pendapatan mereka kuat, tapi profitabilitasnya lagi tertekan. Nah, pertanyaannya, apakah strategi baru mereka ditambah dukungan insentif dari pemerintah ini bakal cukup kuat buat melawan tantangan dari suku bunga yang tinggi? Inilah yang bakal jadi penentu arah LPKR ke depan. Dan tentunya ini jadi pertanyaan kunci bagi para investor.